Jadi gini, sebenarnya udah jelas aturannya tuh ada di Majelis Kode Etik Kedokteran pun ada, Kode Etik Kedokteran Indonesia pun ada. Undang-undangnya pun di sana ada, jadi udah jelas aturan-aturan itu udah jelas ya. Nah, kalau misalnya, tapi kan kita nggak bisa ngejaga semua orang, jadi maksudnya ada oknum-oknum tertentu, ada orang-orang yang ternyata tidak mau mengikuti aturan gitu ya. Nah, sebenarnya di kode etik kedokteran sendiri udah jelas. Pertama, biasanya yang diperhatikan adalah integritas. Kedua itu objektivitas. Ketiga kompetensi dan kehati-hatian. Keempat, kerahasiaan. Terus kelima itu adalah tadi profesi etika dokter. Nah, jadi kan jelas udah aturannya sebenarnya. Nah, mestinya tidak terjadi hal-hal demikian. Karena waktu kita mau pertama awal-awal kita masuk di kuliah kedokteran itu pun sudah mulai dibahas, disisip-sisipkan untuk kasus-kasus untuk mana yang boleh dilakukan, batasnya mana yang tidak boleh. Kemudian untuk waktu kita mau mengurus SIP itu biasanya kan kumpulin dulu semua dokternya tuh, terus di briefing lagi tuh, ada dikasih STR juga ada, jelas dikasih semua buku-buku tentang kode etik kedokteran. Ya kalau dibaca tahu lah gitu ya. Nah, jadi misalnya gini, batas-batas yang misalnya ini kebetulan kasusnya kan dokter kandungan ya. Nah, kayak di bagian kandungan kita diajarin kan, misalnya PT itu kan berarti kita kalau ibu hamil terus habis itu kita mau tahu pembukaannya berapa, kita kan dulu diajarin, jadi kita mesti memasukkan jari kita itu ke bagian V-nya karena kita mau tahu pembukaannya berapa untuk mengetahui waktu kehamilannya, kapan mau lahir nih kemungkinannya. Nah, itu dikasih tahu batasnya. Di situ kan ada yang namanya klitoris. Nah, jadi kalau misalnya pas si dokter itu melakukan PT atau jadi kita masukin, nah nggak jari jempol atau jari-jari yang lain itu tidak boleh menyentuh si klitorisnya. Jadi kalau kita menyentuh itu bisa diadukan atau dikomplain sama si pasien ke arah pelecehan seksual. Itu udah dikasih tahu batas-batasnya. Nah, kalau ini kan kasusnya USG kan. Nah, USG itu kan jelas menggunakan alat bantu. Jadi pemeriksaan penunjang namanya. Nah, USG itu ada USG buat payudara, buat mame ada. Tapi masalahnya saat itu yang mau diperiksa apa? Kalau abdomen ya nggak perlu ada yang sana kan jelas. Nah, kalau emang USG-nya payudara, jelas payudara. Tapi kalau abdomen jelas nggak ke sana. Nah, yang paling penting pasien OS itu sekarang mesti ngerti. Jadi mesti mengedukasi si pasien, hak-haknya si pasien apa, kewajiban pasien apa, hak-hak dokter apa, kewajiban dokter apa. Nah, jadi begitu kalau misalnya terjadi hal demikian, itu pasien itu berhak untuk marah atau misalnya komplain atau menegur si dokter, berhak. Ini kok tidak sesuai aturan atau merasa risih, ditanyakan gitu. Nah, kalau emang merasa ternyata kok nggak ada tanggapan atau merasa kok dilecehkan atau merasa kok nggak ada respon yang baik, itu boleh melaporkan ke Majelis Kode Etik Kedokteran. Itu kita ada di sana itu ada Majelis Disiplin Profesi namanya, MDF namanya. Nah, kita boleh ngelaporin, nggak perlu korbannya. Jadi diwakilin boleh, keluarga boleh, ahli hukumnya boleh, orang yang dipercaya boleh, dan itu biasanya dilindungi tuh. Orang yang jadi korban tuh nggak mungkin dibongkar, dilindungin gitu. Nah, kalau nggak mau lapor offline, online bisa nggak? Bisa. Masukin aja laporan ke kanal kki.go.id, nanti dari sana akan di email masuk ke MDF juga sama. Nah, KKI pasti akan menindaklanjuti, mereka akan menginvestigasi dulu tapi, nah kalau emang benar salah, udah pasti akan dihukum, nggak mungkin. Nah, kalau misalnya emang pelanggarannya berat, itu kan biasanya di sidang juga di Majelis Kode Etik Kedokteran. Nah, kalau STR dicabut, SIP nggak bisa ngurus SIP lagi, jadi selama-lamanya dia nggak bisa praktek selama kalau STR-nya masih dicabut terus. Konsekuensinya itu ya? Iya, kalau konsekuensi yang hukumnya kan di ranah kepolisian, nanti kan badan hukum kan. Nah, kalau di kedokteran akan seperti itu gitu.
Nah, jadi laporin aja kalau emang merasa nggak benar, laporin. Tapi nanti kan investigasi. Tapi nggak bisa juga main langsung fitnah kan nggak bisa. Nah, makanya emang sekarang dianjurkan kalau bisa, kalau pergi berobat ke dokter itu ada yang menemani, dan dokter pun praktek dianjurkan untuk ada yang mendampingi, perawat segala macam. Tapi kalau gimana kalau yang dokter-dokter senior yang prakteknya pribadi di rumah, bisa. Dari dulu kita ke dokter yang praktek pribadi kan, mereka nggak ada perawat, nggak ada apa, kecuali di rumah sakit gitu kan, bisa. Tapi jelas kalau misalnya dokternya akan menjaga tadi etika profesinya dia, jadi profesional, dan si pasiennya mesti ngerti apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan sama dokter, jadi diedukasi gitu. Kadang kan kita tabu gitu loh, kayak kan maksudnya apa yang boleh dan apa yang enggak, kadang-kadang suka tabu gitu loh dok, orang-orang nggak mengetahui gitu. Nah makanya jadi yang penting itu diedukasi. Jadi sebenarnya apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh, ada batas-batas tertentu. Dan tadi di kode etik kedokteran itu selain tadi kerahasiaan, jadi kerahasiaan itu sekarang kalau misalnya si pasien datang misalnya ya, terus pasiennya minta, dok saya nggak mau didengerin sama si perawat, yaitu haknya si pasien. Kalau dia mau konsultasi, dokternya akan, ini tergantung penilaian dokternya juga ya. Kalau dokter bilang oke, ini aman, boleh konsultasi. Tapi kalau dokter yang lihat wah ini ada niat terselubung nih, nggak bagus, ya boleh dokter yang menolak, nggak saya didampingi, itu boleh. Jadi tergantung penilaian si dokternya. Dan pasien minta untuk lebih ada privacy atau privasi untuk dia konsultasi, itu pun hak si pasien. Jadi dilihat disesuaikan dengan situasi kondisinya. Nah, terus habis itu ada otonomi pasien, hak otonomi pasien. Jadi kalau pasien misalnya saya menolak untuk dilakukan tindakan ini, itu haknya pasien. Jadi nggak bisa dipaksa. Kalau pasien bilang saya menolak, ya nggak bisa dipaksa. Kalau saya bilang oke, nggak bisa dipaksa, itu untuk hak otonomi si pasien. Nah, ini udah jelas. Nah, kayak kalau nggak salah di Undang-Undang Pasal 9 itu, di Masalah Kode Etik Kedokteran, itu pun juga udah dituliskan, bila dokternya ternyata tidak mampu atau tidak bisa untuk menolong si pasien, itu dia harus merujuk. Jadi mesti dirujuk ke teman sejawat yang berkompeten di bidangnya. Nah, kalau misalnya ternyata si dokternya itu tidak mampu atau ada melakukan kesalahan, itu teman sejawat yang tahu wajib menegur. Jadi kalau misalnya nih udah mulai, wah kayaknya dia ngaco nih, kan udah dengar-dengar nih, ini perilaku aku yang nggak bagus, itu si teman sejawat yang tahu berhak untuk menanyakan dan berkewajiban untuk menegur. Karena diatur dengan undang-undang, mengingatkan ya, tapi kan bukan buat berantem nih. Terus tidak boleh rebutan pasien juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya semua itu udah diatur sama undang-undang Kode Etik Kedokteran. Nah, kemarin rame kasus yang katanya ada kelainan psikologis ya, yang dia salah satunya parafilia, yang parafilia itu ada dibagi lagi, yang ternyata dia suka libidonya naik kalau misalnya lihat orang pingsan atau dalam keadaan nggak sadar gitu ya. Nah, itu kan yang bisa nentuin nanti diperiksa oleh dokter yang berkompeten di bidang itu, psikiater, dokter spesialis jiwa. Nah, jadi akan ngecek situ. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya seseorang sudah berasa kira-kira, aduh kayaknya saya ada kelainan nih, kayaknya gue udah mulai aneh nih gitu. Nah, itu sebenarnya boleh dia jujur, terus dia mendapatkan pertolongan dengan mendapatkan terapi. Jadi mesti jujur aja, habis itu mendapatkan terapi gitu. Jadi lebih aman, karena kalau enggak akan timbul, akan terus berlanjut dan berlanjut. Jadi gitu. Oke dok, mungkin terakhir buat masyarakat yang belum tahu, mungkin gimana sih caranya supaya nggak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, selain tadi edukasi, selain tadi tidak ada kekhawatiran terhadap masyarakat. Jadi gini, sekarang banyak tuh efeknya, jadi panjang tuh efeknya itu. Aduh dok, tadi saya mau berobat nih, aduh tapi dokternya yang perempuan, dokternya laki, gue nggak jadi deh gitu loh. Terus kemarin ada yang nanya nih, dok tapi kan dokter kandungan di Indonesia banyak kan laki-laki nih gitu loh, gimana dong?
Nah, sebenarnya gini, emang sih orang bilang gara-gara satu hal itu hampir semuanya terkena juga gitu. Sebenarnya emang setiap profesi juga pasti biasanya ada oknumnya ya biasanya. Nah, cuman gini, tadi yang satu kan jelas edukasi. Jadi si pasien ini mesti tahu hak-haknya dia apa, kewajiban dia apa, sama hak kewajiban dokter apa kalau bisa mereka tahu. Kemudian biar lebih aman, ya kalau bisa misalnya, kalau saya bilang dokter mesti ketemu sejenis nggak juga. Jadi maksudnya yang cowok cewek mesti tangan sama cewek, yang cowok misalnya cowok kan belum tentu di setiap tempat tuh ada dokter-dokter yang maksudnya yang benar-benar kan dokter ini nggak ada bagian penting dokter ini nggak jumlahnya nggak banyak ya, dan itu kan biasanya nggak tersebar merata. Nah, kalau misalnya di daerah kebetulan dokter cowok dan yang kebetulan di sana nggak ada dokter cowok kan susah, karena kalau perlu pertolongan yang ternyata emang emergensi dan harus kan nggak bisa begitu. Nah jadi kalau bisa ditemani ada pendampingnya, jadi begitu periksa konsultasi ada yang menemani. Nah si dokter pun kalau praktek kalau bisa ada yang mendampingi. Jadi kalau terjadi hal itu hal-hal yang nggak diinginkan kan kemungkinan kecil. Atau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak baik pasti akan langsung tegur, langsung ketahuan. Nah, biasanya itu lebih aman. Nah terus habis itu nggak usah takut, nggak usah kayak terlalu maksudnya nggak bisa nih, ini semua dokter nggak benar nih, semua dokter nggak semuanya seperti itu gitu. Dokter yang baik tuh banyak banget gitu. Jadi jangan gara-gara 1, 2, 3 segelintir orang jadi semua dokter dipukul rata gitu. Sebenarnya yang jauh lebih baik-baik pun banyak dokternya gitu. Jadi sebenarnya tenang aja, yang penting tadi edukasi, kedua kita tahu haknya, kewajiban kita apa, terus kalau bisa didampingi, terus habis itu dan lihat kan kita ketahuan ya kalau misalnya dokternya udah minta aneh-aneh, kita tegas menolak. Nah kalau misalnya masih kita merasa nggak direspon, itu kita boleh melaporkan ke tadi majelis kode etik kedokteran atau ke majelis disiplin profesi jadi. Ya.